mlebu swarga kok. Kitmir niku asu lho. Lho tenan, kitmir niku asu. Ora tau ngamal lho, arep ngamal piye wong mlebu masjid digusah kok. Jere sapa mangan gawe 3 jariku sunah urung mesti jajal mangan soto. Malah kobok niku. Ora sida mangan dadi. Fenomena pendakwah muda yang kini marak di Indonesia semakin mengundang keprihatinan banyak kalangan. Di satu sisi, semangat anak muda untuk berdakwah tentu patut diapresiasi. Namun di sisi lain, ketika dakwah dilakukan tanpa ilmu yang matang, tanpa adab dan tanpa pemahaman agama yang benar, justru bisa menyesatkan umat. Sekarang ini muncul banyak sosok yang mengaku sebagai Gus Muda, tampil di depan jamaah dengan gaya bicara yang nyerocos, seolah-olah paling benar, paling tahu segalanya. Padahal usia mereka masih belasan atau awal 20-an tahun. Ironinya, jamaah yang hadir justru banyak dari kalangan orang tua yang duduk mendengarkan anak muda ini berbicara dengan gaya sombong, penuh emosi, dan tanpa adab kepada ulama atau orang yang lebih tua. Lebih parah lagi, sebagian dari mereka tampil dengan gaya yang sama sekali tidak mencerminkan seorang penuntut ilmu, apalagi pendakwah. Rambut dicukur model mohawk, pakaian tidak sopan, gestur tubuh berlebihan, dan gaya bicaranya seperti sedang melakukan stand-up comedy, bukan menyampaikan ilmu agama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dalam sabdanya, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika ilmu diambil dari orang-orang kecil yang belum matang ilmunya, dan banyaknya orang bodoh yang berfatwa tanpa ilmu. Hadis ini menunjukkan betapa bahayanya jika urusan agama diserahkan kepada orang yang belum cukup umur, belum matang pemahamannya, dan belum memiliki adab yang benar terhadap ilmu. Dakwah bukan sekadar bisa bicara di depan umum. Dakwah adalah amanah besar yang membutuhkan ilmu, keikhlasan, dan bimbingan dari para ulama yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Generasi muda seharusnya menuntut ilmu terlebih dahulu dengan serius, belajar dari para ulama, memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Barulah setelah matang, mereka bisa berdakwah dengan adab dan hujah yang kuat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebagian masyarakat kini lebih tertarik pada penampilan dan gaya bicara daripada isi dan kebenaran yang disampaikan. Mereka kagum karena lucu, terhibur karena gaya bicara yang nyeleneh, tapi tidak sadar bahwa isi dakwahnya seringkali dangkal bahkan menyesatkan. Sungguh berbahaya jika umat Islam menjadikan orang-orang seperti ini sebagai panutan, karena yang mereka bawa bukan ilmu, tapi hawa nafsu dan popularitas. Sedangkan dakwah sejati adalah mengajak manusia kepada ajaran Nabi yang murni dengan penuh kelembutan dan adab. Maka umat harus berhati-hati. Jangan mudah terpesona dengan pendakwah muda yang belum matang ilmu dan akhlaknya. Ilmu agama tidak bisa diperoleh dari gaya bicara yang keras atau penampilan yang mencolok, tapi dari kesungguhan belajar, kedalaman ilmu, dan adab yang tinggi kepada ulama. Sudah saatnya umat membuka mata. Jangan jadikan hiburan sebagai dakwah, dan jangan jadikan anak muda yang baru belajar sebagai rujukan. Kembalilah kepada ulama yang lurus, yang mengajarkan Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, dengan ilmu, dengan adab, dan dengan ketenangan hati. Sopo sing gelem ngeplak ndasku tak wae kurma 3. Kok sampai ndasku bocor tak wae kabeh. Kok sampai aku semaput tak tukokne neh.